Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadratin Syekh Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani wa la hadratin Syekh Al-Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah sehubungan dengan wafatnya guru kita Al-Muallim Kiai Haji Bunyamin Muhammad. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kuburnya diluaskan, dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut halaman 241. Faslun fis siyami wa ma yudhkaru ma'ahu. Ini sebuah pasal di dalam menjelaskan puasa dan sesuatu yang dijelaskan bersamanya. Sebelum membahas ke dalam buku kita, kitab kita, ada penjelasan dari kitab An-Nawadir Syekh Qalyubi, karya Syekh Qalyubi. Beliau menceritakan Sufyan Ats-Tsauri itu adalah seorang pembesar tabi'in. Pernah tinggal di Mekah kurang lebih katanya 3 tahun begitu. Kaitannya dengan puasa nih. Selama itu dia melihat ada seorang yang awal-awalnya sih dia nggak kenal gitu, tapi akhlaknya bagus. Setiap kali sholat itu berjamaah bersama Sufyan Ats-Tsauri dan selalu ketemu tuh jabat tangan gitu, musafahah sama Sufyan Ats-Tsauri. Tapi awal-awalnya ya cuma begitu aja. Tapi menurut pandangan Sufyan Ats-Tsauri ini orang akhlaknya bagus gitu. Sholat ya, terus pulang selalu jabat tangan gitu, cium tangan lah kepada Sufyan Ats-Tsauri. Suatu hari orang ini ternyata ngundang Sufyan Ats-Tsauri karena udah ngelihat perilakunya, akhlaknya yang baik, maka Sufyan Ats-Tsauri menerima undangannya. Ya, makanlah bersama di rumahnya bersama tamu-tamu yang lain. Sampai beberapa kali beliau orang ini ngundang. Di dalam kitab tersebut nggak dijelasin sih kitabnya apa namanya orangnya gitu. Nah, akhirnya orang ini sakit. Ya, pada waktu sakit masih sempat ngundang Sufyan Ats-Tsauri. Nah, kesempatan itu dipakai untuk berwasiat gitu. Tuan Guru, ya saya boleh nitip pesan. Kalau saya nggak ada umur, tolong nanti
urusinnya jenazah saya gitu. Saya minta dah Tuan Guru yang ngurusin semuanya, mulai dari mandiin saya, ngapanin saya, nyolatin saya, Anda yang jadi imamnya, terus kuburin saya, ya. Tuan Guru yang bertindak semuanya. Saya minta juga malam pertama saya ada di kubur, Tuan Guru jangan tinggalkan saya. Ini kan permintaan yang lumayan nih ya. Guru sekarang mana mau disuruh begitu. Nggak daging kuburan lagi ya kan. Diiyain sama Sufyan Ats-Tsauri ya. Akhirnya beberapa hari dari dia berwasiat, meninggallah orang tersebut, dan Sufyan Ats-Tsauri melaksanakan semua wasiat. Mulai dari mandiin, dia yang mandiin, mengkafanin, dia juga yang kafanin ya. Jenazahnya dibawa ke masjid ya, dia yang nyolatin jadi imam gitu. Sampai nguburin dia yang turun. Nah, itu kan ngurusin dari pagi tuh kalau gitu ya, dari pagi. Nah, sampai malam. Ya, akhirnya karena itu pesan dari orang tersebut, malam pertama jangan ditinggal. Berarti dia minta dari semenjak dia dikuburin sampai malam itu jangan ditinggal sampai berikutnya gitu. Ya, sebagai manusia yang pertama Sufyan Ats-Tsauri juga capek juga gitu ya kan. Tapi karena itu adalah pesan dari orang yang dianggapnya bagus perilakunya begitu, maka dijalanin juga. Nah, di kuburan Sufyan Ats-Tsauri berusaha dah untuk baca Quran, wirid, baca salawat dan sebagainya. Tapi ngantuknya juga karena capek, ya kena juga itu dia. Akhirnya dalam posisi ya wirid segala macamnya itu tertidur tuh. Nah, di dalam tidur itu datang tuh dua orang. Seingat saya kalau nggak salah tuh diceritakan di dalam An-Nawadir, itu orang tersebut pakai baju putih-putih, juga mengendarai kuda putih juga. Turun di depan Sufyan Ats-Tsauri, lalu salam, lalu bilang, ya Sufyan Ats-Tsauri, udah kamu nggak usah ngadangin kuburan ini, ya cukup kami aja berdua yang menjagain kuburan ini. Kami akan amankan kuburan ini dari segala macamnya gitu. Nah, sedang mimpi kayak begitu, itu Sufyan Ats-Tsauri kan tadi sebenarnya nggak tidur banget begitu, kayak kita bilang tidur ayam tuh begitu ya kan, kaget itu. Jadi baru sampai pesan supaya jangan begadangin, akhirnya dia bangun. Tapi yang dilihatnya itu kayak beneran banget begitu, kayak bukan mimpi rasanya gitu. Nah, akhirnya kayak dia beneran di lingkungan itu, maka akhirnya Sufyan Ats-Tsauri nyari tuh, itu orang kemana tadi tuh, kayaknya seolah-olah dia merasa bukan mimpi begitu. Nah, akhirnya karena nggak ketemu, dia ya mengupayakan untuk wudhu kembali, baca Quran, wirid lagi dan sebagainya. Tidur lagi, datang lagi tuh dua orang tadi. Ya, pesannya sama. Udah, kamu nggak usah ya gadangin kuburan ini. Kami yang menjaga, kami yang mengamankan kuburan ini. Ya, nggak usah kamu ikut-ikutan dah. Ya, udah tinggal aja. Nah, belum selesai itu Sufyan Ats-Tsauri bangun lagi, gitu ya. Nah, cari lagi tuh dia, ya. Kayaknya beneran banget gitu, mimpinya kayak bukan mimpi, kayak betul-betul datang. Tapi kagak ketemu, dicari. Akhirnya wudhu lagi, ya, terus wirid lagi. Nah, yang ketiga mimpinya itu dia juga tuh berdua yang datang. Itu mimpinya lebih lengkap lagi. Selain datang seperti tadi, itu Sufyan Ats-Tsauri sempat dialog, ya. Kalian berdua ini siapa? Ya, dari lanjutan mimpi yang sama tadi itu, kalian ini berdua siapa? Ya,
udah 3 kali datang ke saya cari nggak ketemu. Kata dua orang ini, kami ini nanti yang akan mengamankan jenazah atau orang yang ada di kubur ini. Kami akan jaga, akan kami amankan dari segala macam fitnah kubur. Ya. Iya, Anda siapa kok berani-beraninya menjaminkan bahwa Anda akan menjaga ya kuburan ini sampai menjaganya dari fitnah kubur, dari siksa kubur, dari pertanyaan kubur, kira-kira begitu. Jawaban tersebut, kami ini adalah, yang satu ngomongnya, kami ini adalah puasa Ramadan, kami ini adalah puasa Syawal, begitu. Jadi puasa Ramadan dan puasa Syawal menjelma, kira-kira begitu ya, menjelma menjadi orang naik kuda putih, berpakaian putih, dan bertugas nanti mengamankan kuburan orang-orang yang ya dalam hidupnya itu menjalankan puasa Ramadan dan sekaligus menjalankan puasa Syawal. Kan ada hadisnya tuh ya, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahri kullu. Siapa saja yang puasa Ramadan diikuti dengan puasa Syawal 6 hari, maka dia bagaikan puasa 1 tahun penuh. Nilai 1 tahun penuh juga diambil dari Al-Quran, bukan main-main, bukan cocok logi bahasanya begitu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu hasanah, satu amal baik, akan dibalas 10 kali lipat. Puasa Ramadan hitunglah ya 30 hari gitu misalnya. Puasa Syawal 6 hari, kan jadi 36 hari tuh. 36 kali 10 ya. Maka nilainya menjadi 360. Dan 360 itu adalah jumlah hari-hari di bulan Hijriah gitu. Satu tahunnya di situ jadinya. Nah, kalau begitu penting nih bagi kita. Kita kan ya kira-kira nih kalau kita disuruh ngadepin malaikat, senjata kita apa ya? Nggak ada kan? Kagak ada amal-amal kita banget yang bikin malaikat takut gitu ya kan? Kagak ada. Kalau dulu kita diceritain di di pesantren tuh, kalau lagi ngaji nahu itu Khalil ya, Syekh Khalil kalau nggak salah, kan dia pengarang ilmu arud tuh kalau nggak salah. Ketika ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir ya, karena dia ahli nahu, dibalik lagi tanya tuh, malaikat, ente nanya aneh, man rabbuka, mannya man apa itu katanya. Ya. Malaikat kagak pernah belajar nahu ya kan? Iya. Dua-duanya masalah-salah, lu tahu enggak ya kan? Katanya lu tahu kagak. Dah, daripada kita sengsara ntar ya kan, malu-maluin nggak bisa jawab, mendingan pulang dah yuk katanya. Udah. Tuh ahli nahu menang gara-gara keahliannya dalam bidang nahu, sehingga malaikat ditanya man, itu kagak bisa jawab, sehingga malaikat balik lagi. Kita nanti kalau di kuburan mau nanya apa malaikat ya gitu, supaya malaikat balik lagi gitu maksudnya ya kan. Kayaknya kita nggak punya bekal kayak begitu tuh ya kan. Maka kayaknya bab puasa ini menjadi penting bagi kita, baik dalam hal nanti aturan-aturannya dan juga dalam realisasi pelaksanaannya ya. Kalau tahun-tahun lalu puasa Syawal masih banyak belum terlaksana kali begitu ya, tahun depan diniatin dah ya untuk bisa melaksanakan puasa Syawal, walaupun ya di harinya itu nggak harus berurutan ya, nggak harus berurutan ya, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, dan juga tidak harus dari awal gitu, pas tanggal 2 Syawal langsung puasa gitu. Tupat masih banyak, kue nastar masih banyak ya kan. Puasa, tamu masih banyak.
kitanya ya namanya orang biasa ya, namanya kita kan sering mundar-mandir ke sono kemari. Ntar dah ya udah 15 hari ke sonoan tuh anak-anak dapat di sekolah dah ya, kan lebaran dah rapi tuh biasanya. Barengin dah kalau bisa tanggal 13, 14, 15 tuh Ayyamul Bid, cari tuh dicocokin di situ tuh. Ya. Mau dia di depan, mau dia di belakang, kenain tanggal 13, 14, 15. Ya, kan udah jauh dari lebaran kalau gitu. Kue-kue juga dapat renggang lah pokoknya kan. Udah ini lagi tuh ya kan. Nah, puasa dari situ ya. 3 harinya tuh upayain ada di Ayyamul Bid jadinya 13, 14, 15. Mau dimulai dari tanggal 13 terus ke sono boleh. Mau diawali dari tanggal 11, 12, 13 tuh yang penting kena dah Ayyamul Bidnya begitu ya, sehingga kalau kita baca di Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali itu kalau hari satu ya puasa ada yang punya 2 sebab katanya ya. Misalnya kalau di sana dicontohkan hari Arafah atau hari Asyura bertepatan dengan hari Senin dan hari Kamis. Coba nanti dilihat di bab puasa di sana ya. Nah itu Imam Ghazali bilang begitu. Disyarahin oleh Imam Nawawi juga yang kita baca di kitabnya. Kalau begitu boleh niat dua-duanya tuh katanya. Jadi kalau kita puasa Syawal sama puasa Ayyamul Bid boleh niatin dua-duanya katanya. Saya niat puasa Syawal, saya niat puasa Yaumul Bid gitu. Nah, itu boleh. Atau niat puasa yang mana yang kira-kira tingkatannya lebih tinggi gitu ya. Mungkin kalau Ayyamul Bid sama puasa Syawal ya itu lebih tinggi puasa Syawal kali, karena ada perintah khususnya dari Nabi begitu ya, perintah khususnya dari Nabi, dan itu hari yang seolah-olah atau dikatakan di dalam qawaid fikih yang dimaksud, al-maksud gitu namanya. Kalau puasa Ayyamul Bid yang penting tanggalnya 13, 14, 15. Terus tanggal itu puasa. Mau niat apapun nggak jadi masalah. Ya. Yang penting niat puasa. Saya niat puasa lillahi ta'ala. Udah gitu aja tuh, jatuh pada tanggal 13, 14, 15, maka puasa Ayyamul Bid jadi. Nah, jadi pendapat pertama di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dikatakan ya, niatnya 2 kali. Ya. Niat puasa Syawal, niat puasa Ayyamul Bid. Nah, yang kedua, niat yang posisi puasanya lebih tinggi. Anggaplah puasa Syawal lebih tinggi misalnya. Ya, kerjainnya di Ayyamul Bid. Maka dengan puasa Syawal di Ayyamul Bid, maka pahalanya 2 juga jadinya. Pahala Syawal dapat, pahala Ayyamul Bid juga dapat juga. Dan pahala atau amalan ini sebagaimana yang diimpikan oleh Sufyan Ats-Tsauri itu nanti ya puasa Ramadan dan puasa Syawal akan menjelma menjadi 2 orang pengawal kita di saat kita sudah sampai di kuburan. Kan puasa kagak bayar kan ya? Ya daripada zakat gitu nih. Coba dah ente disuruh zakat lah gitu misalnya sampai puasa. Kalau saya sih mendingan puasa kan gak bayar masalahnya gitu aja gitu. Ya paling-paling kalau bukan lah ya. Mungkin kan pakai teh manis juga kenyang rasanya begitu ya kan. Artinya nggak banyak modal. Nah nanti kita bahas puasa ini ya, tapi dengan azam yang kuat lah pokoknya ya, untuk puasa Ramadan, puasa Syawal tuh upayain kita kejar. Ya mau berurut-urut boleh, mau selang-seling boleh ya, upayain 6 hari ada di bulan Syawal gitu ya. Dari sekarang dah diniatin, kalau kemarin belum sampai karena memang masih demen jalan ke sono kemari gitu ya kan, oke lah. Tapi untuk tahun yang akan datang itu sangat disayangkan ya. Cerita ini ada di dalam kitab An-Nawadir ya. Memang di situ kitab An-Nawadir Syekh Al-Qayyubi itu banyak cerita-cerita dan hikayat-hikayat yang istilahnya aneh-aneh ya. An-Nawadir itu artinya jarang-jarang, aneh-aneh. Nah itu diceritakan tuh adanya di situ. Nah salah satunya di bab puasa kalau nggak salah begitu, itu ceritanya seperti itu tadi. Artinya kalau pengen punya atau punya kitabnya silakan nanti dicek ya kebenarannya seperti itu.
Nah, yang kayak gini nih, ya bagi kita lah sebagai orang-orang rendahan begitu, yang kagak punya amal yang bagus, nggak punya kekuatan ilmu apa-apa untuk ngalahin malaikat begitu, kayaknya nih puasa Syawal sama puasa Ramadan perlu kita pertahankan untuk kita jalankan begitu, supaya jadi apa? Ya, di saat kita mati nanti tuh Ramadan dan Syawal menjelma jadi pengawal kita di sana jadinya begitu. Nah, ini saya awali cerita ini berkaitan dengan puasa Ramadan ini ya. Baik. Yajibu saumu syahri Ramadan. Wajib puasa bulan Ramadan. Ya, wajibnya puasa bulan Ramadan bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Itu dasarnya adalah Alkitab, yaitu Al-Quran, was sunnati dan sunnah Nabi, wal ijma'i dan ijma' ulama. Wa huwa ma'lumun minad dini bid-darurati, yaitu perkara yang diketahui tentang urusan agama bid-darurati, ya, itu artinya diketahui secara menyeluruh. Bahasanya sih darurat gitu ya kan, artinya nggak pantas ada orang yang kagak tahu tentang kewajiban puasa gitu ya. Nggak pantas ada orang yang kagak tahu ketika ditanya puasa Ramadan wajib, nggak tahu saya. Itu nggak pantas banget tuh begitu ya, karena perkara puasa adalah perkara yang ya datangnya aja rame gitu, misalnya rasa-rasanya orang Islam yang merasa bahwa dirinya sebagai orang Islam gitu, mau jalanin atau tidak, itu mestinya tahu bahwa puasa hukumnya adalah wajib, puasa Ramadan tuh ya. Adapun nanti ketika permasalahan puasa itu menjadi sesuatu yang nggak nyaman bagi dia, akhirnya dia nggak menjalankannya, itu urusan kedua. Tapi dalam hal taunya ya, dalam hal taunya orang Islam tentang kewajiban puasa, kayaknya semua orang Islam itu tahu semuanya tentang urusan agama yang terkait dengan puasa. Itu tidak ada yang tidak tahu gitu ya, apalagi dia udah dewasa. Yang istilah kata, apalagi di negara kita tuh ya, awal Ramadan kan ada aja permasalahannya tuh begitu ya. Perbedaan antara NU Muhammadiyah, ada sidang isbat kan begitu tuh ya. Apa iya orang kagak tahu sampai sekali gitu, setiap tahun kagak tahu lah begitu, pokoknya ada apa sih, nggak mau tahu-tahunya begitu, nggak mungkin tuh ya. Kalau di negara lain yang istilahnya mungkin negara non muslim, kemudian di sana tidak ada hal-hal yang kayak begitu, itu ya mungkin juga kali. Tetapi di dunia yang sekarang udah begitu modernnya begitu, sampai nggak tahu bahwa ini adalah bulan Ramadan dan Ramadan adalah wajib puasa, itu bagi orang Islam kayaknya mustahil banget begitu. Ya, diwajibkan untuk siapa? Wajib puasa tersebut untuk siapa? Ala kulli muslimin mukallafin. Ya, wajib bagi setiap individu per satu muslim tuh. Karena muslimnya di situ mufrad begitu ya. Per satu muslim mukallaf, yang sudah mukallaf. Yang sudah mukallaf artinya yang memang dia sudah terkena beban. Di antaranya sudah balik, berakal ya, itu orang yang terkena beban dan agamanya memang agama Islam. Fala yajibu 'alal kafiril asli, maka tidak wajib puasa tadi atas orang kafir asli. Orang kafir asli artinya orang yang dari dulu memang kagak pernah masuk ke dalam agama Islam, atau dulunya pernah ya beragama Islam terus keluar dari Islam. Itu bukan itu namanya murtad kalau begitu. Dulunya kafir banget, nggak pernah, tahu-tahu masuk Islam, tahu-tahu kafir lagi, itu juga bukan juga ya. Yang disebut dengan kafir asli mungkin dari lahir sampai dia hari ini, detik ini masih hidup, itu nggak pernah ya masuk ke dalam agama Islam. Agama lainnya silakan, dari misalnya awalnya dia Kristen, pindah ya ke Buddha, pindah ke Hindu, pindah lagi, dulunya Kristen Protestan, sekarang pindah lagi ke Kristen Katolik, wah nggak puas juga, pindah lagi ya kan, jadi komunis kali begitu misalnya ya. Nah itu masih tetap kafir asli namanya itu begitu, karena belum pernah masuk ke dalam agama
Islam. Nah, yang kayak begitu ya, itu tidak wajib puasa. Nah, kita kalau gak wajib puasa begitu tuh, udah ya. Jadi orang kafir dah gitu aja. Cuman kalau kita udah Islam begini, ya murtad berarti kan kalau gitu. Nanti bebannya malah lebih berat lagi karena orang murtad punya kewajiban mengqadha masalahnya, ya. Kalau yang kafir asli, anggap dah umurnya 40 tahun tuh, baru dia masuk Islam. Pas masuk Islam terus, ya 1 tahun berikutnya mati. Nggak ada tuh yang dulu-dulunya wajib qadha karena kan dia baru banget Islamnya, ya. Aman kalau begitu, ya. Wala 'alal majnuni, ya, dan juga tidak wajib bagi orang yang gila. Malam yata'adda, selagi dia tidak sengaja bimuzili aqlihi, untuk menghilangkan akalnya, bisyarabin, dengan minuman, au ghairihi, atau selain minuman. Gilenya gile beneran gitu maksudnya, ya. Gilenya gile beneran, gilenya emang istilahnya dari apa namanya, betul-betul sakit atau hilang akalnya tanpa ada proses dari dirinya sendiri, ya. Minum obat, ya, segala macam, khamar dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya, itu bukannya seperti itu. Emang gilanya gila beneran. Artinya apa? Kalau gila dibikin gitu supaya nggak puasa, ini bulan Ramadan dibikin gila gitu, suntik dah ya berapa cc nih, ya, bulan Ramadan suntik dah 30 cc, gila dah 30 hari gitu ya kan. Katanya kan orang gila kan kagak wajib puasa. Iya, gila lu bikin masalahnya. Pas disuntik tuh obat bener gila, ya kan, ya, telanjang kagak malu, ya, break soalnya kan lari-larian kagak mau, enggak, udah pokoknya gila dah bener-beneran. Tapi gilanya hasil suntikan, nah nggak bisa tuh, ya. Nanti suntikannya habis, ya wajib puasa gitu, ya. Itu namanya gila dibuat-buat tuh begitu tuh, ya. Namanya bimuzil aqlihi bisyarabin al ghairihi, dengan minum atau yang lainnya termasuk suntikan tuh, ya, sama tuh seperti itu. Fayajibu, dan maka wajib, wayazamuhu, dan harus baginya, qada'uhu, ya, mengqadha puasa Ramadan ba'da ifaqatihi, setelah dia sadar. Artinya apa kalau begitu? Ya, kalau gilanya dibikin baik dengan minuman, dengan obat, ya, obatnya diminum atau disuntik itu misalnya cukup untuk 30 hari, sadar, ya, malam takbiran sadar gitu ya kan. Pas mau lebaran sadar, ya kan. Enak kalau begitu ya kan. Besok, ya, Syawal wajib tuh dia, ya, untuk mengqadha puasanya. Wala yajibu ala sabiyin, dan juga tidak wajib atas, ya, bayi, ya, illa annahu yu'maru bihi, hanya saja dia memang diperintahkan untuk berpuasa lisaba'in, ya, kalau udah masuk usia 7 tahun, in ataqahu, jika dia mampu untuk berpuasa. Wa yudrabu, dan dipukul, ala tarkihi, karena meninggalkan puasa, li ashrin, ya, kalau umurnya sudah 10 tahun. Kas-salati, sama seperti pelaksanaan salat. Ya, kita jangan sampai begitu dah, mendingan kita baik-baikin anak kita, ya. Dah kalau puasa sebulan full nih, bawa beli sepeda-sepedaan dah, ya kan. Gitu. Biarin, janjiin ya kayak gitu-gitu, ya kan. Kalau memang ada duitnya, beliin. Yang penting dia bisa menjalankan puasa tadi itu. Kalau enggak digitu-gituin, nanti enggak terbiasa jadinya. Biarin di awal-awal, ya, ibadah anak tersebut harus diiming-imingi dengan sesuatu gitu, ya. Kalau bangun sholat, ya, dikasih sesuatu, dikasih duit, jajan ditambahin misalnya, nggak jadi masalah, yang penting dia mau sholat, gitu aja. Daripada digebugin, ya kan kesianan jadinya, ya. Anak nggak mau sholat nih, gebugin, dikit-dikit gebugin, ya. Lebih baik caranya yang dirubah, ya.
Nah, ayo sholat ikut bapak yuk. Nih, kalau pulang sholat ceban. Nah, ya kan, lumayan 50.000 ya sehari. Ya daripada ngebukin anak dengan begitu ya kan, kalau ada duitnya ada. Permasalahannya sih, kenapa anak itu susah untuk sholat? Tanya dulu babanya ya kan, babanya sholat enggak, gitu aja. Kalau babanya sholat, ya anaknya kan nanti ngikutin. Kalau gitu ya, ya dibikinlah sholat yang senyaman mungkin biar anak-anak itu bisa ngikut gitu ke musola, gitu ke masjid. Nah ini penting nih untuk ya mengubah image supaya bahasa fikih yang harus menggebuk gitu, memukul, itu kita rubah dengan cara yang lain yang lebih manusiawi. Kalau yang kalau mau ngikutin fikih beneran sih boleh juga ya kan gitu, gebukin anak kalau kagak puasa ya kan, gebukin anak kalau kagak sholat. Tapi itu kan belum tentu menjadi jerak gitu, belum tentu akhirnya dia mau lagi. Tapi kalau kita cari cara yang lain, ya yang penting sekarang dia mau aja lah sholat, dibiasain, dituntun, dijagain sholat yang benar gitu kan. Ntar juga sebulan 2 bulan dilupa itu minta duit lagi gitu ya kan. Apalagi ada teman-temannya gitu kan ya. Fa in balagha fi athna'i yaumin wa kana sha'iman, dan apabila dia mencapai balik di pertengahan hari, wa kana sha'iman, dan dia sedang dalam keadaan puasa, lazimahu itmamuhu, maka wajib terus menyempurnakannya, bila qada'in, tanpa harus mengqadanya. Afada dzalika Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Gini, ada orang pas masuk Ramadan tuh umurnya belum genap 15 tahun, belum balik. Ini pakai umur nih ya. Nah, anggap dah dari dia lahir pas hari Ramadan tahun ini nih, itu di hari Ramadan ketiga genap umurnya 15 tahun, ada di waktu zuhur gitu misalnya. Tuh 15 tahunnya pas tuh di waktu zuhur. Ya. Nah, maka ya anak ini hari pertama belum balik. Walaupun udah 15 tinggal di hari itu kalau gitu ya. Hari kedua Ramadan belum balik. Pas hari ketiga jam 12 itu pas dimana dulu dia lahir, dan hari itu pas umurnya 15 tahun. Nah, maka dikala itu anak ini sudah punya kewajiban yang sempurna ya. Andaikan dia memang dalam kondisi puasa, maka puasanya wajib diterusin. Ya. Ya makanya nih anak ya wajib atau diupayain oleh orang tuanya malam misalnya supaya niat ya, dididik tuh begitu. Kenapa? Andaikan jatuhnya balik tuh anak ya besok gitu, itu malamnya dia udah niat puasa dengan benar begitu. Boleh nggak anak kecil puasa Ramadan tanpa niat? Boleh-boleh aja, namanya anak kecil. Dia kagak puasa aja boleh ya kan? Dia kagak puasa boleh. Umur di bawah 15 tahun kalau patokannya umur, walaupun 15 tahun kurang 3 hari gitu, itu namanya belum balik dia. Dia kagak puasa, kagak dosa, emang belum balik masalahnya, ya kan? Walaupun 15 tahun kurang 3 hari gitu. Nah, kalau dia udah dibiasain niat dari setiap malam itu, dibimbing oleh orang tuanya, besok waktu zuhur dia puasa, tinggal ngelanjutin puasanya dan nggak wajib qadha hari yang sebelumnya, karena hari yang sebelumnya kan dia belum balik kalau begitu ya kan. Andaikan dia puasa bagus, nggak puasa hari yang kemarinnya nggak wajib qadha kalau begitu, karena dia belum balik secara sempurna begitu ya. Di hari pertama, hari kedua, di mana dia belum sempurna balik tuh, bagi dia masih boleh tuh ya, umur 15 tahun kurang 3 hari gitu, ya kan. Tapi itu 3 harinya ada di bulan Ramadan tuh. Ramadan pertama berarti 15 tahun kurang 2 hari. Ramadan kedua 15 tahun kurang 1 hari. Nah, hari ketiga tuh pas Ramadan utuh begitu. Andaikan
di bulan Ramadan pertama. Tuh umur anak udah masuk 15 tapi belum sempurna gitu ya kan. Tuh anak masih buka zuhur gitu. Ya, udah 15 tahun tapi kurang 3 hari. Hari pertama dia buka zuhur nggak jadi masalah. Hari kedua buka asar kali begitu ya kan. Agak masalah. Tapi pas hari ketiga udah haram itu karena dia udah sempurna 15 tahunnya. Kalau ini ukurannya pakai usia gitu. Kalau pakai ya mimpi basah lain lagi dah tuh ya. Karena itu yang sulit itu untuk dideteksi begitu. Wala yasihhu ay as-shamu, dan tidak sah puasa tadi min haidin wa nufasa. Ya. Dari wanita-wanita yang haid ya dan wanita-wanita yang sedang nifas. Li'anna khurujad dam, karena keluarnya darah mudha'ifun lil badani, menyebabkan lemahnya badan. Ya, was-sauma, sedangkan puasa asalnya wali'anna sauma gitu bacanya ya. Mudha'ifun lahu aidan, itu juga membuat lemah juga baginya gitu. Ya. Bagi badan ya maksudnya. Mudha'ifun lahu, melemahkan juga bagi badan ya. Falau umirat, seandainya wanita tersebut yang haid dan yang nifas diperintahkan bisaumi untuk berpuasa, lajtama 'alaiha mudha'ifani, maka akan terhimpun, akan bergabung padanya, pada orang yang haid atau orang yang nifas, mudha'ifani, 2 kali pelemah ya, 2 kali pelemah. Pelemah pertama karena haidnya atau karena nifasnya, pelemah kedua yaitu dari puasanya gitu. Haid yang dalam keadaan sehat menjadi lemah, nifas yang dalam keadaan sehat menjadi lemah, dilemahkan lagi dengan puasa, di mana dia tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, maka kalau begitu, jika orang perempuan haid dan nifas disuruh puasa, menjadi lemah ya, berlipat-lipat jadi lemahnya. Wasyari'u, sementara agama nazirun, berpandangan jauh, lihifdzis sihhati, untuk menjaga kesehatan. Afadahur Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Itu kalau kita teliti gitu, itu darah yang keluar dari waktu haid itu rata-rata banyak mengandung zat besi itu ya. Darah haid itu banyak mengandung Fe gitu ya. Lambangnya lambang Fe itu begitu. Nah, itu tuh yang menyebabkan wanita itu menjadi terasa lemas ya, lemas di waktu haid tadi itu. Bahkan tidak sedikit wanita yang dalam keadaan haid, karena banyaknya zat-zat besi yang keluar dari darah haid tersebut, itu rambutnya banyak yang rontok tuh. Ya. Coba cek istri-istrinya yang masih haid aktif gitu ya. Nah, itu biasanya ya agak lemas, kemudian emosi. Nah, salah satunya lagi tuh rambut gampang rontok begitu ya. Nah, disitulah agama melihat kondisi yang labil kayak begini ini ya, itu akhirnya tidak diwajibkan puasa dan juga tidak diwajibkan sholat bagi wanita seperti itu. Wa yajibu alaihima al-qada'u, tetapi wajib bagi keduanya, bagi wanita haid dan wanita nifas, al-qada'u, untuk melaksanakan qada' ba'dan qita'ihi, setelah ya selesainya haid, wa qabla al-ghusli, bahkan sebelum mandi sekalipun gitu ya. Jadi udah berhenti dan sebelum mandi. Jadi baik nifas maupun haid nih bentuknya sama ya. Andaikan nih yang haid dulu dah, ada wanita ya tanggal 5 dah, tanggal 5 Ramadan itu dia haid 6 hari misalnya, 5, 6, 7, 8, 9 ya, dia biasanya tuh haid 5 hari. Tanggal 9 ya, itu
udah terbiasa dia 5 hari itu berhenti haidnya, ya. Nah, bisa jadi nih berhenti haidnya, ya, itu mungkin di pagi hari gitu mungkin tuh, ya, atau ya menjelang subuh kali begitu misalnya, ya. Nah, kalau dia udah merasa bahwa dia sudah selesai haidnya, sekalipun dia belum mandi hadas besar, atau sudah selesai nifasnya, sekalipun dia belum mandi hadas besar, tetap wajib menjalankan puasa. Adapun mandi hadasnya ya nanti, mau subuh ke mau kapan ke itu urusan belakangan. Yang penting kalau haidnya sudah terhenti, puasanya sudah wajib dijalankan gitu. Yang gampang mah ini dah puasa haid ya di bulan Ramadan, haid nih itu kira-kira jam 3 dah kita gitu ya, itu haidnya terhenti, nifasnya terhenti, ya, tapi dia belum sempat mandi tuh, ya, mungkin karena tidur, ya, akhirnya ya sahur sempat bangun tapi belum sempat mandi, baru mandi di waktu subuh. Silahkan kayak gitu polanya, yang penting dia sudah selesai haid, selesai nifas, sekalipun belum mandi, itu subuh hari itu dia sudah wajib menjalankan puasa. Itu begitu. Sama ya, kita begitu juga yang masih aktif berhubungan badan dengan pasangannya nih, ya, malam main begitu misalnya, subuh belum sempat mandi, jangan bilang lah gue belum mandi jadi gue nggak kepuasa. Pret. Enak kalau begitu, tiap malam aja main kalau gitu, ya kan. Iya, tiap malam main sama bini kita gitu. Lalu lu ngapa nggak puasa? Semalam gue main, gue ya belum mandi subuh jadi gue ke puasa. Loh, aturan siapa begitu? Ya, enak kalau begitu. Ya walaupun malamnya junub, ya itu kan tidak ada lanjutan junubnya masalahnya, ya kan. Ya udah, puasa tetap wajib puasa, adapun junubnya nanti mandi ketika mau sholat, gitu aja. Ya jangan dibikin-bikin hukum baru kalau begitu, ya. Wah, kacau kalau begitu. Wa huwa bi amrin jadidin, dan kewajiban mengqadha puasa itu berdasarkan perintah yang baru. Afada dzalika ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Jadi kalau kita bandingkan puasa wajib diqadha, ya, ternyata sholat tidak wajib diqadha. Kenapa? Jumlah puasa yang diqadha paling-paling kalau menurut banyaknya haid yang paling banyak itu 15 hari paling-paling, ya. Terus kalau seandainya sholat memang mungkin kagak sampai segitu ininya, segitu panjang harinya mungkin, tapi 5 hari, 1 hari 5 kali sholat, kodok lagi begitu, wah itu jadi beban juga. Kalau seandainya dia termasuk punya haid yang panjang gitu, yang 15 hari, maka selama 15 hari itu, ya, wah, sholat kodok, sholat wajib hari itu, dan dilanjutkan lagi dengan sholat kodok selama 15 hari. Ya, ada anak kecilnya lagi begitu, sholat yang sehari-hari aja belepetan, ya kan, ditambah lagi harus kodok lagi begitu, ya makin jauh aja dah, ya kan begitu sih gitu. Nah itu ya, maka untuk sholat nggak dikodok. Kata di sana dikatakan kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is sholati. Ingat nih, hadis ini buat perempuan, ya. Kami, kata Aisyah tuh, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hadis ini buat perempuan yang haid atau nifas, ya, gitu. Jangan diglobalkan, ya. Ada orang kagak sholat, bayar qadha. Kata Aisyah, kata Aisyah, kunna nu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i sholati. Enggak usah qada, kan kagak ada perintah qada. Ya, itu mah lu sih salah baca hadis kalau begitu, ya kan. Lagi haid, ya, itu memang ada halangan, enggak diperintahin qada sholat. Ini kagak haid, kagak ngapa-ngapa, ninggalin sholat, ya itu yang wajib qada, gitu. Jangan hadis ini dipakai buat ninggalin sholat, ya kan, gitu.
Wala nu'maru biqada'i shaum. Kami juga nggak diperintahkan. Waduh, jadi akhirnya semua-muanya gitu ya. Iya, udah jangan sholat dah, giliran suruh kodok. Oh, Aisyah bilang kagak suruh kodok kita ya kan. Itu menggunakan dalil bukan pada tempatnya tuh kalau begitu, ya kan gitu. Banyak tuh orang yang begitu ya, keblinger jadinya akhirnya. Ya, salah menempatkan hadis. Lagi li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah radhiyallahu anha biqada'i shaumi, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk mengqada puasa. Ya tadi itu hadisnya begitu ya. Jadi salat memang tidak usah diqada. Sekali lagi nih buat perempuan ya, buat perempuan yang haid, bukan buat laki-laki gitu. Ya, terus yang diperintahkan adalah qada puasa. Nah, perempuan yang haid, perempuan yang nifas, qadanya puasanya wajib diqada. Wa yajuzul fitru li musafirin safara qasrin, dan boleh ya berbuka bagi orang yang berjalan jauh ya, yaitu perjalanan yang mencapai sholat qasar ya. Mencapai sholat qasar kalau dihitung-hitung tuh yang udah kita pelajari paling tidak 2 marhalah kalau nggak salah gitu ya, yaitu yang mencapai di atas ya 80 atau 90 kilo lah begitu ya, gampang-gampang lah. Kalau sekarang mas 100 kilo udah lempengin begitu ya. Tapi kalau udah masuk 80-an kilo itu udah termasuk boleh untuk di qasar. 80 kilo sekarang mah deket itu ya, mundar mandir kampung baru kampung kecil juga 80 kilo ntar. Ya. Ya, kalau dulu ya permasalahan 80 kilo atau 90 kilo dah ya, itu dari satu titik ke titik lain, bukan mundar mandir di situ untuk 80 kilo gitu ya kan, 90 kilo. Titik satu ke titik lain dia berangkat, dia pergi, nah itu 80 kilo atau 90 kilo. Nah di situ boleh mengqasar sholat. Kalau ada orang melakukan perjalanan yang di dalam perjalanannya sudah diperkenankan untuk mengqasar sholat, maka puasanya boleh ya dibatalkan gitu. Bi'ayyakuna tawilan ya, di mana perjalanan tersebut ya dianggap jauh. Wa faraqal umrana, dan ya sudah berpisah dari lingkungan ya. Nih kita nih batasan kampung kecil, datar jalan Kebayoran Lama tuh situ ya. Nah, kalau kita seandainya mau menuju ke ya manalah misalnya Semarang aja tuh ya, itu udah lumayan tuh jauh juga. Maka nyebrang aja tuh ke Permata Hijau tuh, itu namanya kita udah meninggalkan kampung kita di situ. Nah, maka kalau seandainya kita bepergian, udah jelas nih titik perginya ke Semarang begitu misalnya, atau lebih daripada itu, maka mulai qasar sholat itu udah mulai itu ketika kita nyebrang Jalan Raya Kebayoran Lama dari situ. Kalau bawa mobil pribadi nih, ya enaknya pas jalan ya ngetem dulu tuh di Masjid Nurul Anwar itu tuh. Ya, Zohor di situ tuh, itu kita udah boleh tuh kan, udah nyebrang namanya itu ya, udah nyebrang kelurahan namanya. Nah, pas di situ sholat zuhur dan asar gabung dah tuh ya. Habis itu udah bablas dah ke sana ya. Kenapa? Karena itu udah ngelewatin batas. Jadi qasar itu apabila kita sudah ngelewatin batas kampung kita namanya. Walaupun masih deket tuh ya, walaupun masih deket, namanya baru jalan ya kan. Tapi kalau udah masuk waktu sholat ya, karena jaraknya udah pasti, udah ya udah boleh kita untuk mengqasar sholat. Jadi mengqasar sholat jangan nunggu jauh dulu ya, nggak usah. Mulai dari kita ninggalin kampung kita ya, mulai saat itu kita berangkat, nah terus dah tuh begitu juga nanti pulangnya ya, pulang dari Surabaya ya, anggap dah Zohor gitu misalnya ya, berhenti dulu tuh di masjid Fatah Senayan sana tuh ya, Al Insan
Jam 11 tuh berhenti di situ dulu tuh, ngasong-ngasong ngopi-ngopi, bayang dah dua zuhur asar gabung jadi satu. Itu kan masih boleh hak kita di situ. Pulang sampai rumah, bablas tidur. Kalau tadi belum berangkat, ini bablas tidur dah ya kan gitu. Masih hak kita tuh masih boleh karena kita belum sampai wilayah kita gitu. Kalau udah masuk ke wilayah kamu kita baru mau qashar sholat gitu, ya udah kagak boleh ya kan itu. Ya itu. Nah puasa juga begitu juga tuh ya. Cuman kalau puasa rasanya kagak pantas banget gitu ya kan. Pas sampai Masjid Nurul Anwar makan di situ. Ya orang KTI ini kan. Teman kita banyak lagi di situ ya kan. Lu ngapa nggak puasa? Mau jalan jauh nih ya kan. Cakep banget rasanya begitu. Kalau sembahyang masih orang maklumin tuh ya. Sembahyang sholat zuhur gitu kan kita kagak boleh berjamaah dengan yang jamaah di situ tuh. Bikin jamaah sendiri. Kalau jamaah sendiri pada ya mau pergi jauh, oh iya dah. Tapi waktu zuhur bulan Ramadan ya kita bilang mau pergi jauh nih ya makan siang dulu di sini. Wah, orang siramin air di masjid ada orangnya ya kan. Puasa lu orang puasa lu makan. Kan gue jalan jauh ya jangan makan di sini katanya gitu ya kan. Nah itu. Wa nahwu dan seumpamanya qabla al-fajri sebelum fajar. Ala ma afadahu ramli sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ramli wa dzalika bin nasi wal ijma'i, yang demikian itu ada dasar teks hadis atau hukumnya ya Al-Qur'an hadis wal ijma'i dan juga ijma'nya. Duna safarin qasirin, bukan perjalanan yang pendek ya, wa safari ma'siyatin, dan juga bukan perjalanan maksiat. Perjalanan pada intinya itu rata-rata diawali dulu dengan perjalanan mubah ya. Mau kemanapun itu dengan apapun tujuannya, selagi tidak ada tujuan untuk melanggar agama Allah gitu, itu masuk dalam kategori mubah. Nah, kalau udah ada upaya-upaya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan begitu, walaupun yang diharamkannya nanti dikerjainnya di tempat yang jauh sono begitu, itu tetap masuk dalam kategori safar maksiat. Ya, nggak boleh yang begitu, dan itu tidak dapat dispensasi. Dispensasi qashar sholat kagak dapat, dispensasi puasa juga tidak dapat. Wa kulli ma la yubihul qasra, dan segala sesuatu yang tidak boleh di dalamnya ada qashar, maka kalau begitu itu tidak ada ya, tidak dibenarkan untuk membatalkan puasa. Afada dzalika Ibnu Hajar, demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Wa illam yashqa alaihi shaumu, sekalipun kagak berat puasanya mampu nih ya, puasanya mampu, perjalanannya jauh tapi perjalanannya enak, nggak apa-apa batalin juga gitu. Sekarang dari Jakarta Surabaya berapa ratus kilo tuh ya kan, hampir 500 kali kalau nggak 100 ya. Dari rumah ya paling kagak naik mobil Grab dah ya. Ini bulan Ramadan mau ke Surabaya nih, dari rumah naik Grab ke bandara, dari bandara naik pesawat ya, Jakarta Surabaya tuh 45 menit dah, panjang 1 jam lah begitu ya kan. Turun di Surabaya mau ke tujuan kita pesan lagi Grab lagi ya kan kagak ada capeknya tuh begitu. Tapi permasalahannya jalannya jauh gitu, sekalipun perjalanannya nyaman gitu, kita bisa punya mobil sendiri atau kita bisa sewa mobil yang mahal yang bagus, itu tetap diperbolehkan ya, diperbolehkan untuk membatalkan puasa sekalipun perjalanannya itu enggak memberatkan begitu. Falau asbaha muqiman tsumma safara fala yuftiru. Nah, maka jikalau orang yang berpuasa itu ketika memasuki waktu pagi berstatus mukim ya, ini ingin bermalam di situ, ingin menetap di situ, kemudian ia melakukan perjalanan, maka ia tidak boleh berbuka. Udah sampai Surabaya nih, mau mukim nih, mau bermalam, pokoknya nginep dari Surabaya, paginya di situ, maka udah mulai saat itu dia udah nggak boleh lagi buka lagi karena udah sampai namanya ya kan. Itu kalau udah sampai berarti selesai dah tuh. Li'annahu ibadatun, karena sesungguhnya puasa bagi orang tersebut adalah ibadah, ijtama'a fihal musafiru wal hadaru, yang terhimpun di dalam ibadah tersebut status musafir dan juga orang-orang yang ada di kampung halamannya. Faghalabnal hadar, maka lebih diunggulkan keberadaannya di tempat tersebut. Jadi
Tadi niatnya tuh ya udah sampai Surabaya, ya pas pagi tuh taruhlah subuh, ya itu udah, wah nih subuh nih sampai ntar malam nih saya mau ada di sini. Nah mulai saat itu tuh berarti dia udah mukim namanya kalau begitu, ya udah tidak lagi melakukan perjalanan tuh. Kalau udah sampai di wilayahnya, di wilayah yang dituju, maka di situ dia tidak lagi diperkenankan untuk berbuka. Tapi nanti kalau udah niat lagi selesai di Surabaya mau balik pulang, itu kan namanya di jalan lagi tuh ke Jakarta lagi misalnya. Nah itu diperkenankan lagi, ya. Nah maka katanya ibadah puasa itu sebenarnya berlaku baik bagi orang yang melakukan perjalanan maupun yang ada di kampung halaman, al-hadar namanya. Sekarang ketika orang yang tadi melakukan perjalanan jauh akhirnya tiba di tempat yang dituju, maka ini dia sudah dianggap al-hadar namanya, udah ada di kampung halaman. Keberadaannya di kampung halaman itu lebih diutamakan dibanding dengan perjalanannya, entah kapan gitu, entah besok atau kapan. Yang penting di saat dia sampai pagi hari itu dia udah ada di kampung halaman, ya. Terus misalnya bermalam di situ, nah itu berarti pagi itu dia wajib puasa kalau begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.